Salam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Erdika Justina Sari Zeliwu. Saya dari STT Stoya Malang, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian saya psikologi dan logika yang bertema pendidikan. Nah, ada 5 poin yang akan saya bahas, yaitu abstraksi, rekonstruksi, eksplorasi, modifikasi, dan aktualisasi pendidikan. Langsung aja kita bahas abstraksinya. Psikologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang tingkah laku manusia dalam proses belajar mengajar, dan ia memiliki hubungan erat dengan ilmu mengajar, di mana dalam proses mengajar para pendidik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang materi yang diajarkan, dan juga menguasai berbagai metode dalam penyampaian agar apa yang disampaikan dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh anak didik. Kemudian teman-teman, rekonstruksinya. Psikologi pendidikan ada banyak definisi yang diutarakan para ahli terkait psikologi pendidikan. Bahkan psikologi pendidikan menurut sebagai ahli adalah subdisiplin psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Salah satunya ialah Arthur, seorang ahli psikologi yang menganggap psikologi pendidikan sebagai subdisiplin psikologi. Dalam pandangannya, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan yang dimaksud dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. Kedua, pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Ketiga, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. Keempat, sosialisasi proses-proses dan interaksi proses tersebut dengan penyalahgunaan ranah kognitif. Kelima, penyelenggaraan pendidikan keguruan. Kemudian teman-teman, eksplorasinya ialah mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Pengertian secara luas mengajar diartikan suatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Nah, modifikasinya teman-teman, metode yang dapat kita ambil adalah metode mengajar dan dapat dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasa yang ada dalam setiap bidang studi. Hal ini karena setiap metode mengajar memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan yang khas. Namun kenyataan ini tidak bisa dijadikan argumen. Seorang guru yang profesional dan kreatif akan memilih metode mengajar yang lebih tepat setelah menetapkan topik pembahasan materi dan tujuan belajar serta jenis kegiatan belajar siswa yang dibutuhkan. Selanjutnya teman-teman, aktualisasinya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, psikologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berlangsung dalam proses belajar mengajar. Kemudian kedua, mengajar diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dengan menghubungkan dengan anak-anak sehingga terjadi proses belajar. Ketiga, mengajar mengandung tujuan agar pelajar dapat memperoleh pengetahuan yang kemudian dapat dikembangkan dengan pengetahuan itu. Pelajar mengalami perubahan tingkah laku melalui bahan pelajaran yang disampaikan dengan metode tertentu sehingga dengan metode yang digunakan tujuan pengajaran dapat tercapai. Kemudian keempat, ada 2 macam pandangan yang berbeda dalam melihat profesi mengajar. Pandangan pertama menganggap mengajar sebagai ilmu, sedangkan pandangan kedua menganggap mengajar sebagai seni. Kelima, pandangan yang menganggap mengajar sebagai ilmu dapat menimbulkan konotasi bahwa seseorang yang dikehendaki menjadi guru, misalnya oleh orang tuanya sendiri, akan dapat menjadi guru yang baik asal ia dididik di sekolah atau fakultas keguruan. Keenam, mendorong pelajarannya untuk mempelajari sesuatu di luar kemampuannya, atau dengan kata lain bahwa dalam proses belajar mengajar, pengajar harus memperhatikan keadaan pelajar, tingkah laku, pertumbuhan, dan perbedaan perorangan yang terdapat di antara mereka. Nah, sekian hasil presentasi saya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.